Video ni aku tuju khas untuk Intan Nurliana. Anda jangan takut, jangan gentar sebab anda berkata perkara yang benar. Okay? Jadi jangan takut sebab rakyat Malaysia, kita semua ramai menyokong apa yang anda buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Salam Pancasila, semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, polemik postingan Intan Nurliana dikira sudah usai, namun ternyata masih viral di jagat maya. Dan kali ini ada video pembelaan dari netizen negara tetangga yang memiliki pandangan berbeda dengan unggahan Intan Nurliana ini. Hi guys, I am so sorry tapi I memang tak boleh nak duduk diam and tak cakap apa-apa pasal feedback yang I nampak dekat FYP today about Jakarta. Dia punya feedback Okay, first dia sentuh isu pasal kebersihan. Malaysia ni pun belum tentu semua tempat bersih. Ke dia tak duduk Malaysia? Okay, tapi mana-mana kau pergi pun belum tentu semua tempat bersih. Lepas tu yang kedua dia sentuh pasal isu makanan. Makan dekat restoran pun kotor. Dia tak pernah tengok Google ke? Macam dia tak pernah search ke? Yang Malaysia pun ada je isu-isu macam tu. Like restoran 5 star, ada je yang makanan kotor. Lepas tu dia nak cakap pasal gerai tepi jalan tak bersih. Belum tentu kau makan dekat mamak tu bersih. Lepas tu nombor 3, ni yang I ingat lah, is dia sentuh pasal Tamin City. Tamin City dia cakap tak ikut taste dorang. Let me tell you something. Kalau korang jenis minat style like baju kurung traditional Indonesia ataupun baju modern dorang, kat situ banyak gila and banyak gila lawa-lawa. Because I went there. And believe it or not, Tamin City is one of the place yang I actually recommend to a lot of my friends if dorang pergi ke Indonesia and pergi ke Jakarta. I suruh dorang pergi sana tau. Because I pun beli baju kat sana. And to this girl, the fact that you didn't realise, you actually bagi feedback based on your taste. Kalau nak cakap pasal makanan, let's just say you memang tak bernasib baik pergi ke Jakarta and tempat yang you pilih, okay, you pilih untuk makan, basically tak bersih. So itu memang nasib lah kan, nak buat macam mana. Lepas tu I tengok komen-komen memang ramai gila Indonesian triggered lah dengan video ni. So if you're an Indonesian and you're watching this video, I want to tell you what I really like about Jakarta. And I would love to go there again. Okay, benda ni memang agak jarang lah I nak tengok dekat Malaysia. Dulu ada, sekarang macam not really. Is where masa tu I pergi is tengah season mengundi. Tapi diorang punya semangat siap pegang bendera Indonesia. Ya Allah, I tengok tu macam wow, I am so amazed. I actually ada tau video-video dia. So kalau korang nak, maybe another video good. Okay, second, I have a very skeptical mind when it comes to Indonesia because what I saw in the social media. But after I went there, it is a very beautiful country, and which lead to the third point. The people that are very friendly, sangat-sangat friendly. Macam dekat sana, I pergi dekat Tamin City tu lah kan. Semua orang yang berniaga dekat situ, semua akan greet you. Semua akan macam, cuba dulu. Ya mbak, ni. Macam like, very approachable lah, faham tak? Kita tak rasa macam intense. Macam kat Malaysia ni kan, kita tak rasa macam vibe-vibe. Awak ni macam tak nak bagi saya tengok barang dalam kedai awak ni je. Macam tu lah, macam macam tu. Lepas tu dia punya tahap friendly tu sebabkan I pergi sana for work trip tau. Tapi cara diorang greet kita orang ni macam kita orang ni raja-raja. Macam kita orang ni ada pangkat yang sangat tinggi. Like diorang pandang kita orang ni macam like I salute you. Macam tu lah, macam kita orang ni ada title tau. Like we feel like so appreciated by them. And last is about makanan. Okay, makanan diorang biasa-biasa je. Maybe sebab I makan kat restoran and hotel, I tak makan kat tepi jalan tu. Tapi I ada try makanan diorang dekat hotel. Sedap je. Memang kau takkan dapat dekat Malaysia lah. Which is like, I really like it. And I memang nak pergi lagi. So yes, Jakarta is good for me. I'm gonna go there again. Okay, tu je. Video ni aku tuju khas untuk Intan Nurliana. Anda jangan takut, jangan gentar sebab anda berkata perkara yang benar. Okay? Jadi jangan takut sebab rakyat Malaysia, kita semua ramai menyokong apa yang anda buat. Sebab itu adalah pandangan anda dan first impression anda sendiri. Jadi buat apa nak minta maaf? Jadi aku rasa itu harus menerima kritikan orang lain. Okey, bukan hanya sekadar menerima pujian sahaja. Tak boleh nak menerima hujah orang lain dan kritikan orang lain. Kalau anda boleh menghujat negara orang lain, kalau anda boleh mengkritik negara orang lain, kenapa tidak orang lain mengkritik dan menghujat anda juga? Kenapa harus koyak bila dihujat? Memang Indo tak pernah ke buat postingan-postingan dekat TikTok ni yang mengutuk, mengeji Malaysia? Aku rasa banyak je. Kalau kau search, banyak bukan sikit-sikit. Dan benda tu bukannya kita orang yang mulakan, korang yang mulakan sendiri. Dan korang yang selalu buat video-video yang tak bermanfaat dan tak berfaedah macam tu.
sebelum nak tuntut Intan Nurliana untuk minta maaf kepada rakyat korang, tolong Intan Nurliana, kau minta juga semua yang diorang yang buat postingan-postingan yang mengutuk, mengeji, menghina rakyat Malaysia, menghina Malaysia terutamanya, untuk minta maaf dengan kita dulu. Suruh diorang semua dekat TikTok ni, dekat Facebook ke kat mana, minta maaf dengan rakyat Malaysia dahulu. Kami ni tak gentar sikit pula. Ini bosku, Malaysia keras. Cukup-cukuplah play victim Sebab apa? Kau sendiri yang sering, yang selalu buat onar kepada orang lain. Sekarang nak play victim pula. Banyak cantik muka kau. Jika kalian rasa terhina bila orang buat perkara sebegitu kepada negara korang, jangan sesekali menjentik ataupun cuba untuk membuat perkara yang sama terhadap negara orang lain. Ingat, di Malaysia ni berapa ramai rakyat Indonesia yang mencari rezeki. Bekerja di Malaysia ni, kami tidak pernah membeda-bedakan diorang daripada warga tempatan. Kami layan mereka dengan baik, menyantuni mereka dengan baik, kerana kami faham mereka datang ke sini tujuan untuk mencari rezeki. Walaupun negara kami kecil daripada negara kalian, kami mampu menjadi sebuah negara untuk kalian mencari rezeki di Malaysia. Jadi, tak usah menghujat Intan Nurliana. Apa yang Intan Nurliana buat adalah perkara yang benar. Jadi, kalau anda terasa, anda perlu bagi tahu, bilang kepada semua TikTokers ataupun siapapun yang menghujat, menghina, mengutuk Malaysia ni untuk minta maaf kepada kami terlebih dahulu. Okay? Bye. Assalamualaikum. Ini paham gak sih kenapa Intan Nurliana tuh dihujat? Jangan speak up asal speak up aja masalahnya. Dia itu tuh di captionnya aja tuh udah bilang Jakarta overrated. Jadi seakan-akan kayak semua Jakarta tuh kayak gitu. Bikin caption kayak gitu yang ngegeneralisasi Indonesia aja tuh udah salah, Mbak. Kamu masa nggak bisa lihat di situnya? Terus lagi makanan rating 0 apa-apa 000. Ya kan dia sendiri yang makannya di salah tempat. Maksudnya tuh poinnya nggak masuk sampai kamu bilang tempat murah juga harus bersih. Lah masalahnya mau sebersih apa kalau seandainya di samping got, Mbak? Kan aneh nih, gara-gara Mbak ini speak up, gue tuh jadi banyak di-tag sama netizen Malaysia ya, yang ngebelain si Intan Nurliana. Katanya, lihat nih bangsa lu sendiri aja ngaku salah segala macam. Hello, kalau memang neti Indonesia ini salah karena nganggap Intan yang jelek-jelekin, kenapa banyak influencer Malaysia juga yang bikin review yang sangat berseberangan dengan reviewnya si Intan? Alasan kenapa orang Indonesia parah banget, kesel banget sama VT yang dari Mbak Malaysia itu. Si Mbak Intan itu nge-rate seolah-olah Jakarta tuh semua seperti itu. Dia nge-rate 0 dari 10, 3 dari 10. Itu semua yang dia posting itu mencerminkan kota Jakarta. Gak ada salahnya lo traveler dan lo punya low budget, itu gak ada salahnya. Tapi di saat lo tahu budget lo kecil, lo lakukan survei yang kuat. Seperti gue juga sering kok minim budget untuk keluar negeri, kayak ke Bangkok, ke Malaysia. Tapi gue bener-bener survei kira-kira dengan budget gue segini, gue bagusnya kemana. Kalau misalnya dibilang bukannya malah jadi koreksi diri, malah dikatain low budget. Kalau koreksi diri sih sebenarnya itu kan di setiap negara itu pasti ada tempat kotor kayak gitu, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada tempat kotor kayak gitu. Oke, low budget, tapi Jakarta harus, walaupun low budget, mestinya Jakarta juga punya dong tempat bersih. Banyak kok, banyak. Kan gue sempet bikin video untuk ngebales si Mbak Malaysia ini, video di Union, which is itu gue gak membandingkan karena gue tahu itu hal yang berbeda banget. Cuman lo menyamaratakan Jakarta seperti itu, ya udah nih ada juga kok tempat yang fancy kayak gini kalau lo ada budget segini. Nah, besoknya gue upload juga video dimana lo bisa low budget tapi tempatnya bagus, itu malah ikonnya kota Jakarta di Bundaran HI. Cuman gue take down karena audio jelek banget. Di situ gue kasih tahu kalau nongkrong di Bundaran HI, di jembatan Bundaran HI itu budget friendly banget. Gue nongkrong di situ beli kopi cuma 18.000 di Tomorrow Coffee sama tehnya juga enak banget. Itu 15.000 udah ukuran yang large. Sebenarnya ya kalau dia bener niat rating kota Jakarta, dia bisa hanya dengan di bawah 100.000 kamu bisa merasakan estetika kota Jakarta, ikonnya kota Jakarta. Kak Tesya, rungokno. Orang Indonesia tidak marah kok.
dikritik tentang kebersihannya. Gue sebagai orang Indonesia, gue memaklumin kalau memang di Indonesia masih ada tempat-tempat yang kurang bersih. Yang marah ini bukan hanya sekedar orang Indonesia, orang Malaysia tersebut pun banyak yang kesel dengan postingan si Kak Intan itu. Kenapa bisa marah? Kita nggak masalah di rating dengan kebersihannya, cuman di sini apa yang dia posting, foto yang dia post sama captionnya itu sangat berbeda jauh. Apakah Kak Intan sudah lihat? Nih Koko kasih lihat sekali lagi kenapa bisa bikin orang Indonesia semarah itu. Yang pertama, dia kasih rating makanannya itu 0. Oke ya, untuk makanan selera orang itu berbeda-beda ya. Tapi masa iya gitu loh. Terus tempat visit 3. Terus shopping 0. Yang kedua nih, ada restoran yang kotor. Semua restoran kita orang pergi kotor weh. Aduh, gue nggak. Ini nggak sesuai caption. Ada yang kotor nggak di sini? Coba lihat. Oke aja. Yang bikin tambah orang Indonesia paling marah itu apa? Yang ini nih. Kita orang makan dekat restoran tapi still kotor. Cawan berkulat. Nasi ada macam ulat tuh. Nasi ada macam ulat tuh, padahal nampak elok kan dalam gambar nih. Jangankan orang Indonesia yang marah, orang Malaysia pun marah. Lihat captionnya, lihat postingannya nggak sesuai. Ini bukan sekedar memberi sebuah kritikan, tapi memang udah masuk yang kayak mau menghina. Masa iya kita mau pergi liburan tapi kita nggak cari tahu dulu tempat liburan yang pengen kita pergi gitu loh. Memang sih sebuah kebersihan itu kita tidak bisa pandang dari kemewahannya gitu loh. Ada kok tempat-tempat makan yang di pinggir jalan yang biasa-biasa aja tapi bersih gitu loh. Ada kok restoran yang udah mahal-mahal tapi juga kotor. Tapi di sini kita bukan tentang kebersihannya, tapi di sini dia memberi kritikan, dia memberi rating tidak sesuai dengan gambar yang dia posting. Oke, sebagaimana yang pernah kami sampaikan di video kami sebelumnya, bahwa untuk menilai suatu objek memang sah-sah saja. Akan tetapi antara pikiran dan jari harus dikontrol. Karena ketika mengunggah suatu objek perlu diperhatikan sensitivitasnya. Apakah konten tersebut memiliki dampak atau tidak. Apalagi ini unggahan sebuah objek di negara orang lain. Dan tipikal setiap orang memang berbeda-beda. Ada orang yang menerima dengan suatu opini sebagai kritikan, dan ada orang yang tak suka jika dikritik, apalagi itu tidak berimbang ataupun objektif. Lalu ada juga yang tak terlalu mempedulikan dengan sebuah konten, sehingga hal yang paling baik adalah tahan diri untuk memposting sesuatu yang bersifat sensitif, agar tidak menciptakan kegaduhan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.